Sebenarnya kalau kita lihat sejak adanya misalkan penelitian ilmiah tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani misalnya, terlepas dari apakah ada yang pro atau yang kontra, saya sendiri juga mempersilahkan selama itu masih dalam koridor keilmuan, mau setuju mau tidak setuju silahkan, tapi itu banyak membuka orang untuk kita ya harus kritis terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang. Zaman cilian kumbien lho, gak enak sak hormat-hormati, sak takdim-takdime kepada para kiai kita, para ulama kita, ngasih ngambung-ngambung sikile delamaan ini enggak ada. Itu benar-benar kalau kita berani melihat ke belakang, ya pengaruh-pengaruh itu dimulai dari kelompok kalangan mereka yang lama-lama juga virus itu merambah ke berbagai macam pondok pesantren yang mungkin ya karena glorifikasi acara mereka begitu besar di mana-mana ya sehingga mewabah. Nah, saya sendiri sebenarnya ya itu tadi tidak melihat apakah ada yang pro Ba'alwi atau yang kontra Ba'alwi, tapi tetap kalau ada penyimpangan kita harus berani mengkritisi. Apalagi ada sebenarnya kalau dianggap tersinggung sakit hati. Di antara kalangan mereka juga ada yang bahkan menghina kiai kita yang begitu sangat berlebihannya. Itu kan juga apa ya? Sangat menyakiti warga NU sebenarnya. Tapi karena mungkin media yang mereka gunakan itu tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu terdengar ke mayoritas warga NU yang ada. Atau karena masih banyak yang mengkeramatkan ya dikualat sehingga seakan-akan bungkam. Padahal kalau itu pelanggaran ya tetap saja harus kita katakan pelanggaran, entah itu pro atau kontra kepada mereka. Kan ngoten. Ngasih apa ya Mbah Yai Hasyim Asy'ari sang pendiri NU sampai dihinakan sedemikian rupa. Saya itu tadinya tidak mau tahu toh, hanya ada yang bilang-bilang, ada yang mengkabari lah apa iya, terus penasaran, akhirnya penasaran, saya buka videonya langsung apa perkataan si Habib itu yang sampai ya benar-benar saya mendengarkannya ya kalau dibilang tersinggung ya tersinggung, sakit hati karena ulama kita yang sangat kita hormati dilecehkan sedemikian rupa. Tapi ya banyak kalangan yang bungkam. Kenapa bungkam? Mungkin beberapa faktor. Faktor yang pertama, media yang digunakan untuk menghina itu mungkin tidak terlalu besar sehingga gemanya tidak terlalu meluas. Beda dengan kasus Trans 7 yang merupakan media besar yang bahkan tidak punya internet, tidak terbiasa mainan HP pun melihat TV saja bisa, kan gitu toh. Terus yang kedua lagi karena masih banyak di kalangan kita yang ya mengkeramatkan mereka sehingga seakan-akan apapun yang mereka lakukan kita tidak boleh mengkritik sama sekali. Itu juga masih ada kelompok yang seperti itu. Nah, maka dari itu sekali lagi ya bagi saya kalangan NU ini mari entah itu yang pro Ba'alwi atau yang kontra terhadap Ba'alwi, apakah yang masih percaya bahwa kaum habaib para habib itu dzurriyyah Nabi, keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, ataupun yang kontra dan tidak percaya lagi bahwa para habib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, yang kita kritisi adalah perilakunya.